Halo semua, perkenalkan nama saya Rani Hadiani. Kali ini kita mau ngobrolin soal masalah yang dekat banget sama kita. Nah, video ini bakal membahas lebih dalam soal pencemaran udara, masalah yang mungkin tanpa kita sadari sudah ada di sekitar kita. Bareng saya, kita bakal kupas tuntas fakta dan dampaknya. Coba tarik nafas. Gimana udara yang kamu rasain? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, pencemaran udara itu kayak ada zat-zat fisik, kimia, atau biologi di udara yang jumlahnya udah kebangetan dan bisa merusak kesehatan kita, hewan, tumbuhan, bikin jelek pemandangan, ataupun merusak barang-barang. Nah, zat ini itu namanya disebut dengan polutan udara. Polutan udara itu asalnya dari dua tempat utama. Yang pertama itu ada alami, dan yang kedua itu ada buatan. Nah, kalau alami itu contohnya kayak abu sama gas dari letusan gunung, asap kebakaran hutan yang bukan karena ulah manusia ya, debu, badai pasir, sama gas metana dari lawa. Walaupun alami, kalau kadarnya banyak banget ya tetap aja bahaya. Tuh. Kalau buatan manusia, nah ini nih yang paling banyak di kota-kota sama daerah industri. Yang pertama contohnya itu ada dari transportasi. Asap kenalpot mobil, motor, truk, bus itu juga nyumbang banyak banget polutan kayak karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, debu, sama timbal balik. Yang kedua ada industri. Nah, industri ini kayak pabrik-pabrik itu bisa ngeluarin macam-macam polutan tergantung jenis industrinya. Yang ketiga itu ada pembakaran sampah. Kalau bakar sampah sembarangan itu ngasilin polutan udara yang berbahaya banget, termasuk dioksidan sama furan. Dampak pencemaran udara itu apa aja sih? Nah, dampak pencemaran udara itu luas banget ya. Dia bisa sampai kemana-mana. Yang pertama itu bagi kesehatan kita. Itu bisa bikin masalah pernapasan kayak asma, bronkitis, emfisema, ispa, ataupun kanker paru-paru. Itu juga ngaruh ke jantung sama pembuluh darah. Bisa juga menyebabkan serangan jantung sama stroke. Gangguan sistem saraf bisa jadi juga penyebab kanker. Bisa bikin alergi sama iritasi mata, hidung, sama tenggorokan. Sama buat ibu hamil itu juga nggak boleh karena janinnya itu bisa dampak ke janinnya, sama janinnya nanti malah lahirnya prematur. Kalau yang kedua itu ada lingkungan. Lingkungan itu kayak hujan asam ya. Dia itu bisa merusak hutan, danau, tanah, sama bangunan. Ada juga efek rumah kaca. Beberapa polutan kayak CO2, metana, sama nitrogen itu bikin bumi itu semakin panas. Rusaknya juga lapisan ozon, pandangan juga bisa menjadi kabur, jadi cepat rusak. Misalnya kayak logam itu menjadi lebih karatan, sama bangunan itu juga semakin rapuh. Gimana sih solusi untuk mengatasi pencemaran udara? Nah, buat mengatasi masalah ini kita tuh harus gerak semua ya, kita harus gerak bareng-bareng. Pertama itu dari aturan dari pemerintah. Pemerintah itu harus membuat aturan yang ketat soal emisi dari pabrik sama kendaraan. Terus dorong juga biar pada pakai teknologi yang lebih bersih, transportasi yang lebih oke. Misalnya kayak banyakin pakai transportasi umum yang irit dan juga ramah lingkungan. Bikin jalan yang enak juga buat pejalan kaki sama orang yang bersepeda. Kembangin juga mobil listrik atau yang pakai bahan bakar industri. Industri itu juga harus lebih bersih. Bisa jadi kayak pabrik-pabrik itu wajib pasang alat buat nyaring polusi. Nah, ini juga harus mengolah sampah dengan benar. Jadi kayak kita harus kurangin produksi sampah, terus pakai lagi barang yang memang masih bisa dipakai, terus daur ulang sampah juga. Nah, olah sampah itu menjadi energi ataupun pupuk kompas pakai teknologi yang memang ramah lingkungan. Jangan juga bakar sampah sembarangan ya.
banyakin juga hijau-hijauan. Misalnya kayak kita harus lebih banyak lagi menanam pohon yang ada di kota-kota. Itu juga tumbuhan itu bisa nyerap polutan dan juga bisa ngasilin oksigen. Ini juga nih, ini yang paling penting, yaitu edukasi dan sadarin masyarakat. Jadi kita harus bisa ngasih tahu ke orang-orang soal bahaya polusi udara dan pentingnya pencegahannya. Juga ajak buat ubah kebiasaan biar jejak karbon soal bahaya polusi udara dan pentingnya pencegahannya. Juga ajak buat ubah kebiasaan biar jejak karbonnya itu kecil. Misalnya kayak kita jalan kaki ataupun naik sepeda kalau untuk jaraknya memang tempuhnya nggak terlalu jauh. Nah kalau untuk yang jarak tempuh yang jauh bisa juga kita pakai transportasi umum yang memang hemat energi. Baik, semoga presentasi singkat ini bisa bikin kita semua untuk transportasi umum yang memang hemat energi. Baik, semoga presentasi singkat ini bisa bikin kita semua lebih peduli sama udara di sekitar kita ya. Banyaknya gedung-gedung tinggi, kurangnya lahan hijau, emisi kendaraan pribadi, serta seringnya aktivitas pembakaran menjadi penyebab polusi udara di kota-kota besar. Setiap hari kita menghirupnya. Tanpa kita sadari, udara yang kita anggap sebagai sumber kehidupan kini tengah terancam. Inilah kenyataan pahit tentang pencemaran udara. Dari asap kendaraan yang memadati jalanan, emisi industri yang tak terkendali, hingga pembakaran sampah dan bencana alam seperti kebakaran hutan, berbagai aktivitas manusia dan alam menjadi penyumbang utama polutan ke udara yang kita hirup. Dampak buruk pencemaran udara tidak bisa dianggap remeh. Kesehatan kita menjadi taruhannya. Infeksi saluran pernapasan, asma, penyakit jantung, bahkan resiko kanker mengintai. Hanya itu, lingkungan pun ikut merasakan dampaknya. Hujan asam merusak ekosistem dan kualitas udara yang buruk mengancam kehidupan berbagai makhluk. Namun, harapan itu masih ada. Kita bisa bertindak mulai dari hal yang sederhana, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, beralih ke transportasi umum atau bersepeda, menanam pohon, hingga mendukung kebijakan pemerintah dalam pengendalian emisi industri dan penegakan hukum lingkungan. Setiap tindakan kecil memiliki dampak besar jika dilakukan bersama-sama.